Kalimantan Tengah dikenal dengan kekayaan alamnya yang luas, dikelilingi lahan gambut yang unik dan penuh potensi. Di tengah wilayah itu berdiri SMA Negeri 2 Sampit, sekolah yang menjadi tempat saya mengabdi dan belajar bersama murid-murid luar biasa. Dari lingkungan yang kaya akan sumber daya alam inilah lahir inspirasi untuk membawa pembelajaran kimia menjadi lebih hidup, relevan, dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Farida, saya guru kimia di SMA Negeri 2 Sampit, Kalimantan Tengah. Di tengah transportasi dunia pendidikan, kita, para guru, ditantang untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga menyalakan rasa ingin tahu murid. Dari semangat itulah, saya menghadirkan pembelajaran mendalam yang berangkat dari potensi alam sekitar, yaitu air gambut. Kekayaan khas Kalimantan yang begitu dekat dengan kehidupan kami. Melalui materi elektrokimia, saya mengajak murid-murid untuk membuktikan sendiri bahwa dari air gambut yang sederhana bisa lahir energi listrik, ide, dan semangat belajar yang menyala. Karena bagi kami, pembelajaran bukan sekadar memahami teori, tetapi menemukan makna, menciptakan pengalaman, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Inilah kisah kami ketika air gambut menyalakan semangat belajar kimia. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dalam pengalaman saya mengajar, masih banyak murid yang memandang kimia sebagai pelajaran yang sulit dan jauh dari kehidupan mereka. Pertanyaan sederhana dari seorang murid membuat saya merenung. Bagaimana caranya agar ilmu terasa dekat dengan realitas mereka di Kalimantan Tengah yang kaya akan air gambut? Sebagai guru kimia di SMA Negeri 2 Sampit, saya sering melihat murid kesulitan memahami konsep elektrokimia. Mereka menganggapnya rumit dan jauh dari kehidupan nyata. Hingga suatu hari seorang murid bertanya, "Bu, apa manfaat kita belajar materi ini?" Pertanyaan sederhana, tapi membuat saya berhenti sejenak dan merenung. Saya sadar Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa, lahan gambut yang luas dan khas. Dari situasi itulah muncul gagasan untuk memanfaatkan air gambut sebagai media pembelajaran elektrokimia. Oke, nah anak-anak, ini adalah air gambut yang sering kita temui. Sudah pernah melihat air gambut sebelumnya? Ya, karena memang di Kalimantan Tengah khususnya Sampit banyak sekali lahan gambut dan melimpah sekali air gambut yang ada. Setiap ide besar selalu berhadapan dengan tantangan. Ketika saya mencoba menghadirkan pembelajaran kimia yang lebih bermakna, saya menyadari bahwa tidak semua hal berjalan dengan mudah. Fasilitas terbatas, kebiasaan belajar murid yang masih pasif, dan waktu pembelajaran yang singkat menjadi ujian tersendiri. Tapi saya percaya, keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi. Keinginan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna tidak serta-merta bisa diwujudkan dengan mudah. Di sekolah kami, ruang laboratorium IPA yang seharusnya digunakan untuk eksperimen, kini dialihfungsikan sebagai ruang belajar. Namun, saya tidak ingin hal itu menjadi alasan untuk berhenti. Saya dan murid mulai memanfaatkan alat dan bahan sederhana yang bisa kami temukan di sekitar sekolah, agar eksperimen tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran. Saya menyadari perubahan harus dimulai dari diri saya sendiri, dari cara saya mengajar, dari cara saya menumbuhkan rasa ingin tahu, dan dari situlah perjalanan pembelajaran bermakna ini benar-benar dimulai. Saya percaya perubahan sekecil apapun akan berarti jika dilakukan dengan niat yang tulus. Dari ide sederhana tentang air gambut, saya mulai melangkah untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna. Inilah saat di mana teori bertemu dengan praktik, dan murid belajar menemukan sendiri makna dari ilmu yang mereka pelajari.
Saya memulai dengan menyusun RPP yang berlandaskan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya agar murid memahami konsep elektrokimia bukan hanya melalui teori, tetapi melalui pengalaman nyata dari lingkungan mereka sendiri. Kami menyiapkan alat-alat sederhana. Dari bahan-bahan sederhana itulah kami belajar bahwa inovasi tidak harus mahal, asalkan mampu memantik rasa ingin tahu. Saat eksperimen dimulai, suasana kelas berubah menjadi hidup. Murid menyusun rangkaian sel elektrokimia mereka sendiri. Ketika jarum voltmeter bergerak, terdengar sorakan kecil dan tawa gembira. Disitulah momen aha terjadi, ketika pengetahuan menjadi pengalaman yang nyata. Di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi bersama. Murid menuliskan apa yang mereka pelajari hari itu dan bagaimana pengalaman ini mengubah cara mereka memandang sains. Mereka sadar bahwa kimia bukan hanya rumus dan reaksi, tetapi ilmu yang menjelaskan kehidupan di sekitar mereka. Boleh tepuk tangan, guys. Dari pembelajaran sederhana ini, saya melihat perubahan yang luar biasa pada murid-murid saya. Mereka yang awalnya pasif, kini menjadi lebih berani mencoba, berpendapat, dan berkolaborasi. Mereka tidak hanya memahami konsep, tapi juga menemukan makna di baliknya. Inilah hasil yang tak ternilai ketika ilmu benar-benar hidup di dalam diri murid. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Keisha Miori. Dari praktek yang sudah kami lakukan sebelumnya, awalnya saya mengira kalau kimia itu bakalan susah. Tapi ternyata kimia bisa kita pelajarin lewat hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti air gambut ini. Halo, perkenalkan nama saya Megalia Putri. Dari hasil praktek air gambut yang kami lakukan, kami belajar berkreasi dan bekerja sama dengan baik. Hai, aku Hilya Inaya dari kelas 12C. Dari praktikum gambut ini, aku jadi sadar kalau praktek kimia itu bisa mendekatkan kita dengan kehidupan. Terima kasih. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran tidak hanya tentang bagaimana murid memahami pelajaran, tetapi bagaimana mereka menemukan makna di dalamnya. Air gambut yang dulunya dianggap tidak berguna, kini menjadi sumber energi, inspirasi, dan semangat baru. Dari sinilah saya yakin bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menyalakan kesadaran dan harapan.